dulu, Kevin. Oke, oke. Udah itu. Oh, bisa. Udah. Oke. Ini latihan dulu apa gimana? Langsung aja langsung. Langsung. Oke. Kok gini sih? Oke, mulai. Ini berarti ya, Assalamualaikum dulu kan? Ya. Yap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mau mempresentasikan atau menjelaskan tentang apa itu aljabar boolean. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dava Bagas Danendra dengan NIM 25051000081. Yang pertama yaitu ada pengantar, apa itu aljabar boolean. Aljabar Boolean pertama kali ditemukan oleh George Boole pada tahun 1854. Kemudian Boole melihat bahwa himpunan dan logika proporsi mempunyai sifat-sifat yang serupa, yaitu perhatikan kemiripan hukum-hukum aljabar logika dan hukum-hukum aljabar himpunan. Dalam buku The Laws of Thought, Boole memaparkan aturan-aturan dasar logika. Aturan dasar logika ini membentuk struktur matematika yang disebut aljabar Boolean. Kemudian yang pertama yaitu ada definisi dari aljabar boolean. Definisinya yaitu misalkan B adalah himpunan yang didefinisikan pada dua operator biner plus dan dot atau titik dan sebuah operator uner yaitu aksen atau komplement. Misalkan 0 dan 1 adalah dua elemen yang berbeda dari B, maka tupel B plus dot aksen 01 disebut aljabar boolean jika untuk setiap A, B, C eh, anggota dari B berlaku aksioma berikut. Yang pertama yaitu identitas, di mana A plus 0 sama dengan A dan A dot 1 sama dengan A. Kemudian aksioma yang kedua yaitu komutatif, di mana A plus B sama dengan B plus A. Dan A dot B sama dengan B dot A. Dan yang ketiga yaitu distributif, di mana yang pertama yaitu A plus maksud saya A dot B plus C sama dengan A dot B plus A dot C. Dan yang kedua yaitu A plus B dot C sama dengan A plus B dot A plus C. Dan yang keempat yaitu komplement. Untuk setiap A anggota B terdapat elemen unik A, A aksen anggota B sehingga A plus A aksen sama dengan satu dan A dot A aksen sama dengan nol. Kemudian selanjutnya yaitu ekspresi boolean. Ekspresi boolean dibentuk dari elemen-elemen B dan atau peubah-peubah yang dapat dikombinasikan satu sama lain dengan operator plus, dot, dan aksen atau komplement. Contoh yang pertama yaitu nol, satu, A, B, A plus B, A dot B, kemudian A aksen dot B plus C sama dengan A dot A, kemudian selanjutnya yaitu A dot B aksen plus A B C aksen plus B aksen dan sebagainya. Kemudian yang Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. perkenalkan nama saya Chandra Zora Prasetyo Jati dengan NIM 084. Pertama, tentang tabel pertakaan lauk. Pertama, bagian yang atas dan paling kiri, tabel merupakan tempat untuk meletakkan variabel
dan nilai dari variabel itu sendiri dengan susunan seperti ini yang ada di sini. Nah, untuk warna merah itu merupakan variabel A, warna biru merupakan variabel B, warna oranye merupakan variabel C, warna ungu merupakan variabel D. Nah, tabel peta Karnaug berjumlah sebanyak 2N dengan N sama dengan jumlah variabel. Penomoran peta Karnaug diperoleh dari konversi nilai biner dari variabel ke bentuk desimal. Contoh, oh nggak ada ya, alamak. Contoh tabel, aduh salah lagi. Oke. Setiap tabel diisi dengan angka satu atau 0 sesuai dengan keadaan yang diinginkan. Untuk tabel angka 0 itu merupakan max term dengan simbol M besar X. Dan untuk tabel angka satu atau nomor satu itu tabel min term dengan simbol M kecil X. Selanjutnya, gimana nih? Slide selanjutnya ini gimana cuy? Halo, halo. Ada. Slide selanjutnya ini gimana nih? Oh ya. Nah, untuk tabel yang nilainya tidak pernah terjadi itu disebut dengan don't care dengan lambang DX, di mana nilai ini akan bernilai satu dan bernilai nol. Tabel apa? Slide selanjutnya. Oke, langkah-langkah penyederhanaan fungsi boolean menggunakan peta Karnaug. Yang pertama, pilih jenis rangkaian yang diinginkan. Yang kedua, grouping table atau pengelompokan. Untuk rangkaian post kita grouping table maxterm yang warna merah itu yang kotak merah dan untuk SOP grouping table minterm yang kotak putih. Yang ketiga membuat persamaan maxterm dan minterm. Persamaan maxterm diperoleh dari menginvertkan dan menjumlahkan variabel-variabel yang memiliki nilai sama dalam baris atau kolom yang sejajar dengan tabel grouping. Nah, untuk persamaan midterm diperoleh dari mengalihkan variabel-variabel yang memiliki nilai sama dalam baris atau kolom yang sejajar dengan tabel grouping. Nah, untuk empat membuat rangkaian. Rangkaian post dengan cara mengalihkan semua persamaan max term yang sudah diperoleh dan rangkaian SOP atau SOP dengan cara menjumlahkan semua persamaan min term yang telah diperoleh. Nah, untuk set selanjutnya akan diwakilkan oleh teman saya. Oke, untuk yang selanjutnya itu ada hukum-hukum aljabar boolean. Hukum yang pertama yaitu hukum identitas. Itu dibagi atas dua, A plus 0 sama dengan A. Yang kedua, A dot 1 sama dengan A. Yang kedua ada hukum idempoten. Dibagi atas dua, A plus A sama dengan A. Yang kedua, A dot A sama dengan A. Yang ketiga, hukum komplement. Dibagi atas dua, A plus A aksen sama dengan satu. Yang kedua, A aksen sama dengan nol. Yang keempat, hukum dominasi. Yang pertama, A dot nol sama dengan nol. Yang kedua, A plus satu sama dengan satu. Yang kelima, hukum involusi. Dibagi hanya satu saja, yaitu A aksen lalu diaksenkan kembali menjadi A. Yang keenam, hukum penyerapan. Yang pertama, A plus AB sama dengan A. Yang kedua, A, A plus B sama dengan A. Yang ketujuh, hukum komutatif. Yang pertama, A plus B sama dengan B plus A. Yang kedua, AB sama dengan BA. Yang hukum ke-8 yaitu hukum asosiatif. Pertama yaitu A plus B plus C sama dengan A plus B plus C. Yang kedua, A BC sama dengan ABC. Yang kesembilan, hukum distributif. Yang pertama, A plus BC sama dengan A plus B dikalikan dengan A plus C. Yang kedua, A dikalikan dengan B plus C sama dengan
AB plus AC. Yang ke-10, hukum De Morgan. Yang pertama yaitu A plus B, lalu diaksenkan sama dengan A aksen B aksen. Yang kedua, AB lalu diaksenkan menjadi A aksen plus B aksen. Yang ke-11, hukum 0 strip 1. Yang pertama, 0 aksen sama dengan 1, dan yang kedua, 1 aksen sama dengan 0. Slide selanjutnya, di sini terdapat satu contohnya, yaitu buktikan bahwa untuk sembarang elemen A dan B dari aljabar Boolean, maka kesamaan berikut. A plus A aksen B sama dengan A plus B. Dan A dikalikan dengan A aksen plus B sama dengan AB adalah benar. Yang pertama yaitu A plus A aksen B sama dengan A plus AB plus A aksen B termasuk dalam hukum penyerapan. A plus AB plus A aksen B terdapat dalam hukum asosiatif. A plus A plus A aksen dikalikan dengan B terdapat dalam hukum distributif. Selanjutnya A plus 1 dot B termasuk dalam hukum komplement. A plus B termasuk dalam hukum identitas. Yang kedua yaitu A dikalikan dengan A aksen plus B sama dengan A aksen plus AB. Termasuk dalam hukum distributif. 0 plus AB termasuk dalam hukum komplement. Dan yang terakhir yaitu AB termasuk dalam hukum identitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Mas Kevin. Sebelumnya perkenalkan nama saya Reza Parastio dengan nomor NIM 2505-1090. Baik, saya akan menjelaskan fungsi boolean. Eh, Fungsi boolean adalah fungsi logika yang menggunakan variabel biner, yaitu 0 dan 1. Contoh fungsi boolean bisa dilihat dari slide ini. Misalnya fx sama dengan x, f x y sama dengan x aksen y ditambah x y aksen ditambah y aksen. Terus f dalam kurung x y sama dengan x aksen y aksen. Kemudian f dalam kurung x y sama dengan x ditambah y tutup kurung aksen. Kemudian f dalam kurung x y z tutup kurung sama dengan x y z aksen. Setiap setiap perubahan di dalam fungsi boolean termasuk dalam komplemennya disebut literal. Fungsi H dalam kurung X, Y, Z sama dengan X, Y, Z aksen. Terdiri dari tiga buah literal yaitu X, Y, Z. Jika diberikan X sama dengan 1, Y sama dengan 1, Z sama dengan 0, maka nilai fungsinya H dalam kurung 1, 1, 0 sama dengan 1 dot 0 aksen sama dengan 1 dot 1 dot 1 sama dengan 1 dot 1 sama dengan 1. Bisa dilanjut, Mas. Selanjutnya kita masuk ke bentuk kanonik. Ekspresi boolean dapat ditulis dalam dua bentuk, yaitu penjumlahan dari hasil kali dan perkalian dari hasil jumlah. Di sini ada contoh fungsi f yz sama dengan x aksen y aksen z ditambah x y aksen z aksen ditambah x y z dan g dalam kurung x y z sama dengan x tambah y tambah z dikali x tambah y aksen ditambah z tutup kurung x tambah y aksen ditambah z aksen buka kurung x aksen tambah y tambah z aksen eh, z aksen dikali x aksen ditambah y tambah z. Oke. Adalah dua fungsi yang sama. Minterm suku term di dalam ekspresi boolean mengandung literal yang lengkap dalam bentuk hasil. Maxterm suku term di dalam ekspresi boolean mengandung literal yang lengkap dalam bentuk hasil jumlah. Dalam memahami bentuk kanonik ini, kita bisa lebih mudah memetakan fungsi boolean ke dalam tabel kebenaran atau peta Carnot.
Mungkin berikutnya bisa dilanjut oleh teman saya. Ini adalah bentuk dari contoh kano minterm dan soft maxterm post. Nah, oke. Perkenalkan, nama saya Gregorius Ranita Angustian. Dua nomor terakhir dari NIM saya adalah 98. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang bentuk kanonik dari ekspresi boolean. Nah, di sini hmm, ekspresi boolean yang dinyatakan sebagai penjumlahan dari satu atau lebih minterm atau perkalian dari satu atau lebih maxterm dalam bentuk kanonik. Nah, jadi ada dua macam bentuknya. Itu adalah penjumlahan dari hasil kali atau SOP dan perkalian dari hasil jumlah atau POS. Nah, jadi intinya penjumlahan dari hasil kali itu adalah penjumlahan minterm dan perkalian itu adalah atau POS itu adalah perkalian dari hasil maxterm gitu. Nah, cara membentuk minterm dan itu adalah untuk minterm setiap peubah yang bernilai 0 atau false dinyatakan dalam bentuk komplement. Sedangkan peubah yang bernilai 1 atau true dinyatakan tanpa komplement atau aksen ya. Nah, sebaliknya untuk max term, setiap peubah yang bernilai 0 atau false dinyatakan tanpa komplement, dan sebaliknya juga peubah yang 1 dinyatakan dalam bentuk komplement. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, oke, di sini ada bentuk konversi antar bentuk kanonik. Nah, misalkan f adalah fungsi boolean dalam bentuk SOP dengan 3 peubah atau 3 variabel ya. Di sini ada f, x, y, z. Terus ada sigma 1, 4, 5, 6. Dan fungsi f aksen atau f komplement adalah x, y, z, 0, 2, 3. Nah, jadi di sini ada M kecil 2 ditambah M3. Nah, dengan menggunakan hukum De Morgan, kita dapat memperoleh fungsi f dalam bentuk POS, kita bisa mengubahnya dalam bentuk POS yang awalnya SOP dengan cara menginginkan dari hasil SOP tersebut. Ini bisa kita lihat yang bentuk di sini ada komplemennya lagi dalam kurung. Terus ini ada penjabarannya di mana M0 ditambah M2 ditambah M3 itu dikomplementkan. Terus hasil jabarannya panjang, tapi setelah dihasilkan hasilnya itu di sini M besar, M kapital itu artinya adalah max term. Jadi max term 0, M2 dan M3 itu ini sebenarnya logonya ini logo kotak ini maksudnya ini adalah P kapital ya, huruf P yang kapital. Mengubah P itu adalah min term ke J atau min term ke N adalah jadi min term berapa banyak suku yang ada itu tinggal dikomplementkan saja maka bisa diubah menjadi POS atau product of sum. Oke, untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Surya Kevin Immanuel Sitorus. 3 NIM terakhir saya adalah 110. Selanjutnya kita masuk ke rangkaian logika. Fungsi boolean dapat juga dipresentasikan dalam bentuk rangkaian logika. Ada 3 gerbang logika dasar, yaitu ada gerbang AND, OR, dan NOT. Di gambar sudah ada 3 gerbang AND, OR, dan NOT. Kalau untuk AND itu X sama Y jika digabung akan menjadi XY. Dan untuk gerbang OR, X dan Y digabung akan menjadi X plus Y. Dan yang terakhir, untuk gerbang NOT, jika X akan menjadi X aksen atau komplement. Lanjut.
Dan di sini ada latihan soal. Sistem penerangan jalan mengatur nyala atau tidaknya lampu berdasarkan 3 faktor, yaitu switch atau tombol, timer, dan sensor cahaya. Ketika switch dinyalakan, lampu pasti akan menyala. Ketika switch tidak dinyalakan, lampu akan menyala hanya jika timer menunjukkan waktu malam dan sensor cahaya menangkap sedikit cahaya. Buatlah fungsi boolean dan rangkaian logika untuk sistem penerangan jalan ini dengan permisalan X sebagai switch, Y sebagai timer, dan Z sebagai sensor cahaya. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Jadi untuk pembahasannya di sini adalah X sebagai switch, yaitu bernilai 1 jika dinyalakan dan bernilai 0 jika dimatikan. Dan untuk Y itu adalah timer, bernilai 1 jika malam hari dan bernilai 0 jika siang hari. Dan Z sebagai sensor cahaya juga bernilai 1 jika menangkap banyak cahaya dan bernilai 0 jika menangkap sedikit cahaya. Karena ketika switch dinyalakan, lampu pasti juga akan menyala. Maka berlaku F dalam kurung X, Y, Z sama dengan X ketika switch dimatikan. Lampu akan menyala hanya jika timer menunjukkan malam hari dan sensor cahaya menangkap sedikit cahaya. Maka berlaku F dalam kurung X, Y, Z sama dengan X plus Y, Z aksen. Sehingga susunan rangkaian logika dari fungsi boolean tersebut adalah, nah ini adalah rangkaian dari fungsi boolean tadi. Sekian dari presentasi ini. Terima kasih.